Bismillahirrahmanirrahim. Masih ngaji tentang Al-Widad fi Tarbiyatil Aulad edisi ke-12 ya, Itsna Asyar. Bab ini menerangkan tentang bab at-tarbiyah wa ta'lim ya, pendidikan dan pengajaran. At-tarbiyah itu pendidikan, ta'lim itu pengajaran. At-tarbiyatu ya, bab tentang pendidikan. At-tarbiyatu adapun kata tarbiyah min robba yurabbi rob, itu dari kata robba yurabbi rob. Jadi kata tarbiyah itu dari kata robba yurabbi rob. Bimakna kulli amaliyatin ya, yang mengandung arti setiap kegiatan ya, au nasyatin ya, atau agenda pekerjaan yuk siru ya, yang membuat pengaruh, yang berpengaruh, mempengaruhi fi kuwatil insani, di dalam potensi manusia. Litusaiduhu, untuk membantu manusia ngalabaqahi, untuk apa? Eksistensi hidupnya. Wastimrarihi, dan keberlanjutan sejarahnya. Bibaqai kimihi, dengan melestarikan nilai-nilai yang dimilikinya, wa adatihi, dan budaya atau kebiasaannya, wa natmihi, dan sistemnya, fi kulli janawanibil hayati, di setiap sudut-sudut kehidupan, lorong-lorong kehidupan. Jadi kata tarbiyah itu dikata robba yurabbi rob, yang mengandung arti setiap kegiatan atau agenda-agenda kehidupan yang berpengaruh pada penguatan potensi. Hingga dengan tarbiyah itu manusia menjadi makhluk yang bisa mempertahankan ya eksistensinya, melanjutkan ya, kekuatan pengembangannya, baik nilai-nilai yang dikembangkan, budayanya, sistemnya di seluruh kehidupan. Jadi begini, orang itu kan ada sudut ekonomi, budaya, politik, sosial, hukum, macam-macam itu. Itu ruang-ruang yang di mana manusia itu melakukan kegiatan. Maka supaya seluruh elemen kehidupan manusia itu berkembang dengan baik menuju masa depan yang lebih baik, maka semua itu didukung oleh satu kata namanya tarbiyah. Ya, didukung oleh satu kata yang namanya tarbiyah. Jadi kenapa ya, misalkan begini ya, kalau industri itu ada 1.0, 2.0 gitu ya, ada misalnya budaya konvensional, ada budaya modern. Kalau dalam Al-Quran ada istilah minadz-dzulumati ilan nur, yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Jadi kenapa manusia itu berkembang, semakin kesini semakin maju, semakin modern, semakin kesini semakin apa ya, semakin ilmiah, semakin kesini semakin cerah, gitu ya. Itu semua adalah peran pendidikan, peran tarbiyah. Tarbiyah, orang terlepas dari kegelapan kebodohan misalnya, masuk ke dalam ruang cerah benderang daripada sebuah kehidupan, maka itu adalah peran daripada tarbiyah. Wa yu'arifu, dan memberikan pengertian Allah nafsahu, pada dirinya, memperkenalkan. Dan Allah memperkenalkan dirinya lisairi makhlukati, kepada seluruh makhluknya, bismi rabbi wal ilahi, dengan dua sebutan, yaitu Rabb dan Ilah. Nah, maka berlaku di mana Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya kepada makhluk itu dengan dua sebutan, Rabbun dan Ilahun.
Kama jaro seperti yang terjadi fi awali du'ai di permulaan doa, yaitu Rabbana dan wa Allahumma. Rabbana dan Allahumma. Jadi Allah memperkenalkan dirinya sebagai Rabbun dan Ilahun. Maka dua kata itu, Rabb dan Ilah, ya, seringkali kita temukan pada awal doa. Jadi orang-orang itu kalau berdoa ada yang diawali dengan Rabb, ada yang diawali dengan Ilah. Yang diawali dengan Rabb seperti Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbighfirli wali walidayya, seperti itu. Nah, kalau yang dimulai dari Ilah itu biasanya dengan sebutan Allahumma ilahun. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Itu adalah cara Allah memperkenalkan dirinya kepada makhluk. Jadi makhluknya supaya tidak bingung menyebutnya, maka Allah memperkenalkan dirinya sebagai Rabb dan Ilah. Wa amar Rabb, ini perbedaannya antara Rabb dan Ilah. Wa amar Rabbu, adapun Rabb, sebutan Rabb ya pendidiknya, ya pendidik itu ya guru, yumkinuhu memungkinkan, ya memungkinkan al-hiwara untuk berdialog, memungkinkan Rabb itu. Jadi kalau Allah menggunakan kata Rabb untuk dirinya, maka di situ ada ruang untuk dialog. Namun wal ilahu, adapun sebutan ilah, la yakunu, tidak ada hunaka di sana majalun, kesempatan lil hiwari, untuk dialog. Jadi kalau Allah memperkenalkan dirinya dengan sebutan ilah, maka di situ tidak ada dialog, tidak ada tanya jawab, ya saklek ya. Istilahnya kalau dengan Rabb itu egaliter, kalau dengan ilah Allah itu otoriter. Contohnya ini, kama hawara, seperti berdialognya Allah wal malaikatu, dan malaikat, hina ja'ala, ketika ia menjadikan Adam khalifatan, sebagai mandataris fil ardi, di bumi. Jadi begini ya, Allah memperkenalkan dirinya dengan sebutan Rabb dan Ilah. Cuma bedanya kalau Rabb ada ruang dialog, ada tanya jawab. Sedangkan Ilah tidak ada itu. Nah, contoh daripada Rabb ada ruang dialog seperti ketika Allah hendak mengangkat Adam sebagai khalifah fil ard. Maka di situ Allah menggunakan kata Rabb. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, di situ Allah tidak menggunakan kata wa idz qala ilahuka, tapi wa idz qala rabbuka. Wa idz qala, dan ingatlah ketika berkata rabbuka, pendidikmu. Nah, ini begitu ya. Kalau kita menggunakan kata Rabb sebagai pendidik, maka Rabb itu juga bisa digunakan dengan cara yang demikian. Al-malil malaikati, kepada malaikat. Ini sesungguhnya aku jailun, mengangkat fil ardi, di bumi, khalifatan, seorang mandataris, wakil. Nah, karena Allah memulai percakapan itu dengan kata Rabb untuk dirinya, maka di situ ketika dia menawarkan informasi kepada malaikat bahwa akan ada seorang mandataris di bumi, malaikat qalu, mereka berkata, para malaikat punya komentar sendiri. Nah, komentarnya itu nampak tidak setuju dengan pilihan Allah itu. Atajalu, apakah engkau hendak menjadikan fiha, di bumi, man, orang, yufsidu, yang bikin rusak, wa fiha, di dalamnya, wa yasfiku, dan mengalirkan ad-dima, darah, yakni pertumpahan darah. Al-Baqarah 30. Jadi begini, ketika Allah menggunakan kata Rabb untuk bercakap dengan makhluk, maka di situ ada ruang untuk dialog. Seperti Allah menawarkan informasi, malaikat, di bumi akan saya kirim, saya angkat seorang mandataris. Maka di situ malaikat yang terkenal taat, sami'na wa ata'na, berkomentar yang agak berseberangan. Atajalu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya, satu komentar yang menunjukkan malaikat kurang suka dengan pilihan itu.
apakah engkau hendak menjadikan orang yang bikin rusak dan bikin pertumpahan darah? Nah, karena itu barangkali mungkin istilah trauma dan seterusnya. Itu yang pertama. Juga kita lihat waqala ta'ala, dan Allah berfirman aidan juga di dalam surat Qaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhil mauta. Wa idh qala, dan ingatlah ketika berkata Ibrahim rabbi duh pendidikku. Nah, di sini Ibrahim tidak menggunakan ilahi tapi rabbi. Arini, tunjukkan kepadaku kaifa tuhyi, bagaimana engkau menghidupkan al mauta, yang sudah mati. Nah, jadi Ibrahim bertanya kepada Allah dengan menggunakan kata Rob. Robbi arini kaifa tuhyil mauta. Maka di situ ada dialog. Allah menjawab. Qala, Allah berfirman, awalam tu'min. Nah, dalam nada tanya, awalam, apakah belum, tu'minu. Nah, itu awalam tu'min. Apakah belum beriman kamu? Apakah kamu nggak percaya? Nah, itu apa kamu nggak percaya? Qala, Ibrahim menjawab, bala, ya saya percaya. Walakin lihat ma'inna qalbi, tapi supaya bisa lebih membuat tenang hatiku. Ayo surat Al-Baqarah deh, surat Al-Baqarah ayat 26 itu ya. Qaf. Jadi di situ. Jadi di situ pernah ada dialog antara Nabi Ibrahim dengan Allah. Maksudnya di sini Ibrahim minta kepada Allah untuk menunjukkan ya bagaimana Allah itu menghidupkan yang mati. Oleh Allah ditanya balik, apa kamu gak percaya? Nah, Ibrahim jawab, ya saya percaya, tapi supaya apa ya, hati saya lebih tenang. Walidzalika, dan karena yang demikian, alaqatut tarbiyawiyatu, hubungan bersifat pendidikan, yaitu yaitu alaqah akrabu, lebih dekat min hablil warid, dibanding urat leher. Jadi karena Allah menyebut dirinya sebagai Rob, maka relasi antara Rob yakni dengan peserta didik ya, antara guru dan murid misalkan begitu, adalah relasi yang sangat dekat. Digambarkan dekatnya adalah walaqad khalaqna, dan benar-benar aku ciptakan al insana, manusia, wa na'lamu, dan aku mengetahui ma apa-apa. Wa na'lamu, dan aku mengetahui ma apa-apa, tuwaswisu ya, yang bergejolak, bihi, dengannya, nafsuhu, nafsunya insan, wa nahnu ya, dan kami akrab, nah aku akrabul, lebih dekat ilai padanya min hablil warid, dibanding urat leher. Jadi Allah yang menyebut dirinya sebagai Rabb, maka ia memposisikan sangat dekat kepada manusia. Dekatnya seperti apa? Akrab min hablil warid. Lebih dekat daripada urat leher. Nah, urat leher ini kan urat vital. Berarti orang di sini itu paling dekat, ya, paling dekat. Nggak bisa digambarkan lebih dekat selain hablil warid, kan begitu. Jadi Allah dekat. Makanya ada istilah engkau jauh, aku jauh, engkau jauh dalam lagu itu. Ya, Tuhan itu ya, aku dekat, engkau dekat. Jadi Allah itu kalau kita jauh, ya Allah jauh. Bagaimana jauhnya kita? Tidak mau sholat misalnya, tidak mau puasa, ya, tidak mau zakat, itu jauh berarti. Tapi kalau kita ingin dekat, maka Allah juga dekat. Dengan cara apa? Kita ikuti perintahnya, sholat, puasa, zakat, dan seterusnya itu. Surat Qaf ayat 16. Wa kadzalika, dan yang demikian alaqatul murabbi, relasi antara pendidik. Kata murabbi itu al-fa'ilu, jenis apa itu, kedudukannya fa'il, pelaku. Wal murabba, dan orang yang dididik, yakni al-maf'ul. Alaqatun tarbiyatun, yaitu hubungan pendidikan. Kama, seperti halnya baina jilsati Jibril, ketika duduknya Jibril alaihissalam ma'an Nabi, beserta Nabi alaihissalam sallallahu alaihi wasallam. Seperti ini.
relasi Rob, murabbi dan murabba ya. Murabbi dan murabba itu digambarkan seperti Jibril ketika duduk bersila di depan Nabi Muhammad SAW. Duduk ya, kok sila ya, pokoknya duduk yang itu digambarkan sangat dekat. Lutut dengan lututnya menempel. Seperti dalam hadis An Umar dari Umar radhiyallahu anhu qala bainama nahnu, ketika kami julusun duduk-duduk. Ketika itu Umar bercerita bahwa ketika beliau duduk inda Rasulillah, di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittala'a, tiba-tiba muncul alaina, kepadaku, rajulun, seseorang, syadidu bayadis siyabi, yang penampilannya itu sangat putih ya bajunya. Syadidu sawadi sya'ri, yang sangat hitam rambutnya. La yura, yang tidak diketahui alai atasnya, atharus safari, bekas pergi. Wala ya'rifu, dan tidak mengetahuinya ahadun, seseorang, hatta jalasa, sehingga ia duduk ilan Nabi, kepada Nabi SAW. Fa asnada, lalu mendekatkan rukbataihi, kedua lututnya, ila rukbataihi, kepada dua lutut Nabi. Wa wadha'a, dan menempatkan kafaihi ya, dua telapak tangannya, ala fakhidaihi, atas kedua paha Nabi. Ya, dan seterusnya ila akhiril hadis. Hatta tujad, sehingga ditemukan al maqalatu, satu maqalah, laulal murabbi ma'araftu rabbi. Laulal murabbi, jika tidak ada guru pendidik, ma'araftu, tentu aku tidak kenal Rabbi, Tuhan. Nah, jadi begini. Dalam bab tarbiyah taklim ini, yakni pendidikan dan pengajaran, diuraikan tentang sejarah kata Rabb, di mana Rabb itu adalah kata yang dinisbatkan oleh Allah kepada dirinya untuk sebutan dari makhluk kepada dirinya. Rabbana dalam doa. Nah, di samping Rabb ada ilah. Kata ilah untuk sebutan pada Allah. Maka kalau berdoa menggunakan Allahumma. Nah, karena Rabb, maka hubungan atau relasi antara pendidik dan peserta didik tentu sangat dekat. Yang dekatnya itu melebihi dekatnya urat leher. Ya, melebihi dekatnya urat leher. Maka di sini dalam dunia pendidikan itu ada istilah khidmah, ya, khidmah, pengabdian untuk pelayanan. Pelayanan kepada guru itu bagian daripada pendidikan, pendidikan mental spiritual. Makanya banyak orang-orang yang kemudian jadi orang besar, jadi kiai, jadi ulama, karirnya itu dimulai dari khidmah kepada guru, ya, khidmah kepada guru. Nah, khidmah ini adalah bagian dari cara kita memuliakan guru. Nah, kalau kepada guru yang bersifat manusia saja kita khidmah, bagaimana dengan Allah? Maka tentu kita harus mutlak, ya, mutlak. Kita harus berkhidmah, melayani karena Allah, bekerja karena Allah, mengabdi karena Allah. Nah, pada posisi inilah tarbiyah itu mendidik. Yang dididik itu hati. Hingga tarbiyah itu lebih fokus kepada karakter building, lebih fokus kepada pembentukan akhlak, pembentukan watak. Ya, setiap orang itu punya watak yang khas, nggak sama satu sama lain, nggak sama. Nah, yang menjadi tugas kita adalah mengenalkan diri kita dengan apa? Dengan ini watak kita. Jadi begini, bagaimana watak saya? Maka saya harus tahu watak saya. Keras mungkin, lunak mungkin, sabar mungkin, suka marah mungkin, ya, macam-macam kita punya watak. Nah, ketika kita sudah kenal dari A sampai Z-nya watak kita, maka yang kita lakukan adalah memilah mana watak yang baik, mana yang watak buruk. Yang baik kita pertahankan, kita kembangkan, bahkan yang buruk kita coba buang. Misalkan begini, kita punya watak jelek, pemarah misalnya, temperamental gitu ya. Maka kita sadar, ini nggak bagus ini nggak bagus. Saya harus bisa merubah, harus bisa merubah. Contoh begini, saya pernah baca buku
Yang di dalam buku itu disebutkan kalau Anda ingin awet muda, Anda ingin selalu riang, gembira, maka pastikan saat kamu foto di depan kamera kamu harus senyum. Nah, ini namanya melawan kebiasaan. Nah, sementara saya sendiri waktu itu jarang senyum, tidak ada action senyum itu. Nah, karena saya ngikutin nasihat itu, saya mencoba untuk senyum, ya. Actionnya itu senyum. Alhamdulillah, memang betul. Seakan-akan hati ini terbawa di semua kesempatan melihat sesuatunya itu positive thinking. Jadi kita nggak mudah untuk baper dengan keadaan, nggak mudah untuk tersinggung, nggak mudah untuk heran, nggak mudah untuk kaget dengan kejadian-kejadian itu. Karena kita dengan senyum ini dilandasi oleh rasa apa? Baik sangka, sekalipun itu pahit. Nah, jadi kalau pas pahit mungkin kita ngomong aja pada diri sendiri, itu qahrnya Allah, itu Allah lagi memaksa kita, ya, memaksa kita untuk mengikuti kehendaknya. Nah, begitu kan enak nanti. Maka dengan demikian kita akan menjadi orang yang fresh. Ya. Nah, disitulah tugas daripada tarbiyah, membentuk karakter. Nah, kalau yang membentuk nyulit pengetahuan itu di taklimnya itu. Terima kasih. Walhamdulillahirabbil alamin.